Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada presentasi saya ini merupakan video untuk melengkapi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah pemrograman terstruktur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program sederhana menghitung bidang ruang eh, dengan menggunakan bahasa C++. Eh, saya di sini akan menjelaskan setiap baris dari coding yang saya buat. Kemudian saya akan demokan. Eh, Terima kasih atas perhatian waktunya. Selamat menyaksikan. Kita lanjut yang langsung saja. Pada baris pertama itu ada include Yostream. Include IOSTream ini daftar pusaka yang umum kita gunakan pada C++ untuk menggunakan scene atau code atau input dan output. Terus ada include CMAT. CMAT ini saya masukkan ke pustaka untuk nanti memanggil uh, nilai pi yang sudah disediakan oleh CMAT dan POW. POW ini adalah pemangkatan untuk perhitungan bangun ruang nanti. Terus using name std. Ini untuk mempersingkat kita tidak perlu lagi menuliskan std setiap kita memanggil cin atau code. Nah, kemudian lanjut mendeklarasikan fungsi. Yang pertama itu fungsi untuk menghitung volume kubus. Di sini kan double volume kubus, double sisi. Nah, di sini akan mendeklarasikan volume kubus dengan parameter yang diisinya adalah sisi dengan tipe double. Kemudian rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Karena saya sudah ada include CMAT, saya panggil POW dalam kurung sisi, 3, artinya sisi pangkat 3, sama saja sisi kali sisi kali sisi. Nah, kemudian saya akan mendeklarasikan fungsi volume bola. Deklarasikan volume bola dalam double volume bola dalam kurung double radius. Jadi fungsinya volume bola yang menerima parameter dari radius dengan tipe double. Kemudian return 4/3 dalam kurung itu untuk rumus bola kali MPI ini adalah pi. Karena saya sudah ada CMAT, jadi saya tinggal panggil nilai pi tanpa harus menuliskan 3,14 atau 22/7 untuk nilai pi. Kemudian dikali dengan POW dalam kurung radius, 3 atau radius kali radius atau radius pangkat 3. Jadi ini menghitung rumus volume bola yang nanti akan saya panggil fungsinya ini. Kemudian ini ada fungsi menghitung volume balok. Double volume balok dalam kurung double panjang, double lebar, double tinggi. Jadi ini fungsi volume balok karena di balok itu panjang kali lebar kali tinggi, jadi ada 3 variabel hingga input dengan tipe double. Karena untuk pecahan return panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk menghitung rumusnya. Jadi nanti saya panggil volume balok double panjang double lebar kali tinggi. Nah, terus lanjut ke fungsi utama.
Ini adalah konstanta. Konstanta tipe integer dengan namanya konstantanya maks bidang. Saya batasi sama dengan 5. Saya batasi 5 untuk maksimal nanti perulangannya sampai 5 kali hitung bidang ruang. Kalau sudah 5 kali nanti eh, program akan berhenti. Terus integer pilihan. Nah, integer pilihan mas bidang nanti eh, ini adalah array, ini yang namanya array pilihan. Arraynya ini pilihannya integer, menggunakan tipe integer yang menyimpan pilihan untuk bidang ruang yang diinginkan, misalkan kubus, bola, atau balok. Yang ini yang ini. Kemudian ada di bawahnya double hasil volume. Eh, ini untuk mendeklarasikan hasil array hasil volume eh, yang menyimpan hasil dari setiap bidang yang dihitung. Nah, terus integer jumlah bidang sama dengan 0. Jadi ini variabel jumlah bidang yang digunakan untuk berapa banyak nanti ruang yang akan dihitung. Lalu char lanjut, ini adalah variabel lanjut yang digunakan untuk menyimpan sementara itu apakah ingin melanjutkan atau tidak. Kemudian ada code program untuk menghitung volume berapa bidang ruang. Jadi nanti akan tampil di layar program untuk menghitung volume berapa bidang ruang. Enter. Nah, di sini ada do while. Do while ini saya gunakan untuk memungkinkan pengguna menghitung lebih dari satu bidang ruang. Karena kan persyaratan dari UAS ini kita harus menggunakan perulangan minimal 2 dual for yang saya gunakan. Terus nanti jika kita ingin menghitung lagi, maka kita pencet Y, nanti kita demokan lah. Ini code menghitung bidang ruang nah ini nanti jumlah bidang ditambah 1, nanti akan di jumlah bidang ini terulang lah. Kemudian tampilkan di layar nomor 1 sama kubus, nomor 2 untuk bola, enter, nomor 3 untuk balok. Kemudian cetak di layar, masukkan pilihan 1 sampai 3. Kemudian ini adalah input pilihan jumlah bidang. Jadi nanti input menyimpan di dalam array yang bernama pilihan pada indeks jumlah bidang. Nah, di sini adalah kondisi. Kondisi yang saya gunakan adalah if, else. Jika pilihannya sama dengan 1, dia akan mengecek dulu. Yang di sini dia akan mengecek apakah 1, maka jalankan ini double nanti deklarasi variabel sisi untuk menghitung jumlah sisi pada kubus, karena 1 itu untuk kubus. Masukkan artinya tampilkan pada layar jumlah sisi kubus. Input sisi input dalam variabel sisi.
Nah, kemudian hasil volume jumlah bidang sama dengan volume kubus. Ini adalah memanggil fungsi volume kubus dalam kurung sisi. Nanti akan disimpan di hasil volume jumlah hasil hasil volume dalam kurung jumlah bidang. Nah, jadi ini uh, menyimpannya di dalam array sini. Nah, hasil dari fungsi yang kita hitung di atas tadi. Kemudian tampilkan pada layar volume kubus adalah titik dua, masukkan yang nilai array-nya tadi. Kemudian jika tidak, ini kan pengecekan untuk yang bola. Bola ini jika kita menginput nilai 2, kemudian jalan program ini double radius, mendeklarasikan variabel radius dengan tipe double untuk karena pecahan kita ini wajib double karena hitungan matematika ini perlu koma biasanya kalau pakai integer nanti dibulatkan hasilnya kurang akurat. Plot itu tampilkan pada layar, masukkan radius bola, kemudian input chain variabel radius ke variabel radius. Kemudian kita panggil fungsi volume bola dalam kurung radius, masukkan ke dalam array hasil volume jumlah bidang. Kemudian tampilkan pada layar jumlah bola adalah tampilkan yang array tadi yang simpan di volume hasil volume jumlah bidang. Kemudian lanjut ke kondisi 3. Kondisi 3 ini jika kita menginput nilai 3 untuk menghitung rumus balok. Kemudian akan jika kita menginput 3 maka program ini yang akan berjalan. Double panjang, koma lebar, koma tinggi untuk deklarasi variabel panjang, lebar, tinggi dengan tipe double pecahan. Code untuk menampilkan pada layar, masukkan panjang balok, input ke dalam variabel panjang, lanjut lagi tampilkan pada layar, masukkan lebar balok, kemudian input, kita menginput lebarnya, masukkan ke dalam variabel lebar, kemudian tampilkan pada layar tinggi balok, masukkan tinggi balok, input tinggi pada variabel tinggi hasil. Kemudian ini adalah array untuk menampung rumus nilai dari perhitungan fungsi ini. Kita memanggil fungsi ini, masukkan dalam array. Kemudian code tampilkan pada layar volume balok adalah ini merupakan array yang telah dihitung pada fungsi tadi. Nah, kemudian else terakhir itu untuk inputan yang di luar 1, 2, atau 3. Jika kita menginput 4, 5, 6, dan seterusnya maka akan menjelang ini pilihan tidak pilihan tidak valid, volume di set ke 0. Nanti tampilannya seperti ini. Habis itu volumenya saya isi 0. Kemudian jumlah bidang. Nah, ini kan ada jumlah bidang ini maksudnya perulangan untuk do while. Kemudian code apakah ingin menghitung bidang lain. Nah, jika ya, maka jika kita mencet Y, maka lanjut. Nah, ini
codingnya lah. Jika ia lanjut, ini Y, ini kan atau Y besar atau Y kecil artinya sama aja. Kemudian eh, tambah jumlah bidang. Nah, kemudian kita mencetak hasil perhitungan volume terakhir yang akan dicatat ini di luar dual. Nanti akan ada setelah 5 kali nanti akan ada terakhir kayak jenis kesimpulan lah. Nah, di sini ada for lagi karena persyaratan UAS ini kan harus ada 2 perulangan, dual dan for yang saya gunakan. Terus for ini untuk integer sama dengan 0, kurang dari jumlah bidang uh, plus plus atau ulangi lah. Kemudian code jumlah bidang ke misalkan ke 1 berapa, kemudian ulangi kedua, nanti ini kesimpulan setiap yang kita ulangi. Misalkan kita pertama menghitung volume kubus. Nah, nanti di akhir kubus balok sampai 5 kali itu akan ada kesimpulannya lah. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, if jika pilihan yang pertama 1 kubus dengan volume hasil volume kita ambil dari yang apa tadi, array tadi, ya jika yang dimasukkan inputnya yang dual tadi 1, maka ini. Kemudian ada kondisi lagi else if jika 2, maka yang kesimpulan kedua, yang kesimpulan akhirnya dicetak lagi volume untuk bola. Kemudian ini untuk yang balok. Nah, kalau di luar itu maka tidak valid. Terus ini kembalikan nilai 0 atau program berakhir. Nah, sudah. Untuk penjelasan per baris, kita lanjut pada demo aplikasi. Saya izin stop share screen untuk kita compile dulu, izin. Maaf. Kita compile. Oke, kita jalankan. Mungkin ini tidak terlihat, saya izin stop dulu. Saya share lagi untuk programnya. Nah, nanti ini adalah dual. Masukkan pilihan, kita coba menghitung balok. Maka akan 3 variabel yang kita inputkan. Masukkan panjangnya, kita coba 8. Lebar balok adalah 7. Tinggi. Nah, jadi maka volume balok adalah 280 panjang kali lebar kali tinggi. Apakah nah ini adalah dual tadi. Jika kita pencet Y, maka akan lanjut menghitung menghitung volume bidang ruang yang kedua. Nanti sampai 5 atau sampai 3 atau kurang dari 5 lah, itu akan disimpulkan yang di coding for tadi. Oke, kita coba kubus lagi masukkan sisi. Ini 1 variabel aja, variabel sisi.
kali 3 misalkan 10 kali 10 kali 10 maka harusnya 1000. Nah, 1000. Jadi kita coba lagi menghitung bola-bola. Bola ini radius kita masukkan ini 7. Nah, maka eh, apa namanya volume bola itu adalah 1436,76. Nah, ini fungsi dari tipe double tadi. Kemudian sudah kita cukupkan saja, kita pencet N, maka akan menampilkan nanti pornya tadi, volume apa namanya kayak kesimpulan 1, 2, 3 tadi. Nah, ini hasil perhitungan volume terakhir yang dicatat bidang ke satu, eh, bidang ke ini pakai apa tadi yang input input tadi balok dengan volume 200. Nah, ini por yang kedua. Mungkin dari saya eh, program sederhana perhitungan bidang ruang. Eh, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dari codingan saya, mungkin saya salah menjelaskan. Saya perlu masukkan, saya masih belajar. Mohon maaf. Eh, saya mungkin akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.